Salam, salam damai sejahtera bagi kita semua. Kembali kita ketemu di channel Renungan Firman Tuhan. Tujuan renungan ini supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan, yang sedang mengalami tantangan masalah hidup di dalam kehidupannya, mendapatkan kekuatan yang baru dan dapat dipulihkan, dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan. Itulah sebabnya channel ini hadir bagi kita, supaya bertujuan bahwa kita tidak putus asa dalam setiap persoalan masalah yang kita alami. Bahkan, kita juga mengerti bahwa di dalam persoalan itu ada Tuhan yang selalu menyertai dan memberikan kekuatan kepada kita. Itulah sebabnya tiap-tiap hari kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa di hadapan Allah. Bapa yang ada di dalam surga, yang penuh kasih di dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur bahwa Tuhan selalu ada bersama kami, yang tidak pernah mengenal musim di dalam kehidupan kami. Itulah sebabnya kami sebagai anak-anak Tuhan yang tetap percaya di hadapan-Mu, kami serukan di hadapan-Mu, berikan bagi kami roh-Mu, berikan bagi kami kekuatan, sehingga semasa kami ada di dalam dunia, kami layak dikatakan bahwa anak-anak Tuhan, karena kami mampu mempertahankan iman kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, berikan bagi kami roh-Mu, sehingga kami mengerti, memahami, dan kami tahu bahwa selalu ada Tuhan bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan kita pada saat ini kita ambil di dalam kitab Markus pasal 8 ayat 34 sampai 35. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya, karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya." Tema kita pada saat ini, berani mengambil resiko. Berani mengambil resiko. Kalau kita melihat di kalangan pengusaha, ada banyak pertimbangan-pertimbangan yang mereka lakukan ketika mereka mengambil kesimpulan atau keputusan. Bahkan ada istilah-istilah yang sangat keren yang mereka gunakan untuk memutuskan sesuatu hal. Dan istilah ini mengacu kepada orang-orang yang mempertimbangkan sebesar keuntungan atau kerugian yang akan diperoleh ketika mengambil sebuah keputusan. Tentu dalam usaha yang dikerjakannya, umumnya seseorang tidak akan mengambil sebuah keputusan di mana tingkat kerugian yang akan dialami terlampaui tinggi dibanding dengan keuntungan yang akan diperolehnya. Pertimbangan seperti ini juga tidak jarang kita temui ketika berbicara mengenai keputusan yang berhubungan dengan spiritualitas. Uniknya, Yesus pada bagian ini justru memberi suatu gambaran risiko yang sangat besar ketika seseorang memutuskan menjadi muridnya. Yesus menyampaikan hal ini bukan hanya kepada para pengikutnya, melainkan juga orang banyak yang ikut mendengarnya. Saat itu menyangkalan diri dan penderitaan menjadi konsekuensi yang tidak terhindarkan ketika berbicara mengenai pengikut Yesus. Menjadi murid Kristus bukanlah berbicara soal kepentingan pribadi yang dipuaskan, melainkan kesediaan untuk melepaskan diri dari segala sesuatu yang selama ini menjadi ilah dalam hati mereka. Istilah salib yang dipakai Yesus untuk merupakan sebuah penegasan bahwa perjalanan tersebut tidaklah mudah dan penuh penderitaan. Maka dari itu, para pengikut Kristus membutuhkan komitmen yang penuh untuk menyerahkan segala keangkuhan diri kepada Kristus dan firman-Nya. Panggilan yang sama juga diberikan kepada setiap kita yang mengikuti Kristus di zaman ini, melepaskan keangkuhan diri dan menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Kristus adalah konsekuensi yang tak terhindarkan ketika kita mengikut Dia. Hal ini bukanlah syarat kita memperoleh anugerah keselamatan dari Allah, melainkan sebuah komitmen diri dan lahir dari rasa syukur atas penebusan Kristus bagi kita.
Pertanyaannya adalah, masih adakah seseorang atau sesuatu yang jauh lebih berharga daripada pribadi Kristus dalam kehidupan kita? Mari kita berjuang bersama, menyangkal diri dan mengikuti Dia sepenuh hati kita dengan pertolongan Roh Kudus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berani mengambil keputusan adalah harus lahir dari hati. Jika lahir dari hati, maka ada kekuatan kita sebagai orang yang terlibat di dalam keputusan itu. Karena keputusan itu adalah kerelaan atau keikhlasan. Tetapi yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus di bagian ini bahwa berani mengambil keputusan artinya bahwa berani mengambil risiko ketika ia telah memilih Kristus dalam hidupnya. Karena ketika kita mengikut Kristus, pasti ada banyak tantangan, masalah yang harus diperhadapkan dengan kita. Belum lagi tentang, belum lagi keluarga, belum lagi sahabat, belum lagi orang-orang terdekat kita yang beda agama, dan lain sebagainya. Bahkan pun penyakit-penyakit yang membuat hidup kita semakin bertanya, di manakah Tuhan ketika kita mengalami bagian ini? Itu adalah keputusan. Tetapi ketika kita sudah mengambil komitmen dan kita sudah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, aniaya bahkan nyawa sekalipun ketika kita sudah mengambil keputusan, maka kita berani. Kenapa? Karena lahir dari hati yang paling dalam, sehingga kita mengasihi Tuhan, maka tidak bisa digantikan oleh apapun dan diganti oleh siapapun. Itulah sebabnya Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa berani mengambil risiko artinya bahwa berani kita berjuang dan berani kita menerima sesuatu hal yang baik. Terima kasih Bapa yang ada dalam surga, kami mengucap syukur buat kasih dan penyertaan-Mu bagi kami. Dan saat ini ajarkan kami mengerti dan memahami firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan ini. Semoga Bapak Ibu dapat diberkati. Jika Bapak Ibu diberkati melalui renungan ini, silakan like, komen, dan subscribe, atau tinggalkan pesan-pesan di kolom komentar, atau juga pokok-pokok doa yang bisa kami doakan bersama-sama. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.